Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai cerita bola terkini. Football lovers dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang baru saja memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan. Di mana Korea Selatan adalah negara asal dari Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia yang telah membawa perbaikan dari segala lini di pesepak bolaan Indonesia. Tidak hanya di timnas Indonesia, melainkan di Liga Indonesia, beliau membawa arus semangat yang begitu luar biasa untuk semua individu pemain timnas Indonesia agar mereka termotivasi bersaing untuk berlaga, berada bersama satu tim di timnas Indonesia. Siapa sih yang nggak mau bergabung bersama timnas Indonesia? Rasanya mereka-mereka yang hanya tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi yang tidak ingin bergabung bersama timnas Indonesia. Terbukti beberapa pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang telah direkomendasikan dan telah dinaturalisasi, mereka memiliki rasa cinta yang begitu luar biasa terhadap negara Indonesia. Dengan berbagai macam cara, Ketua PSSI Bapak Erick Thohir selaku sang peracik segala peracik ya, dari mulai kepelatihan, tim kepelatihan, kemudian pemain gitu ya, dan seluruh hal-hal yang dibutuhkan oleh tim inti untuk kemenangan timnas Indonesia telah dilakukan. Ya, salah satu diantaranya adalah melobi banyaknya pemain keturunan timnas Indonesia yang dibutuhkan oleh Coach Sintayong untuk berlaga di lapangan hijau, bergabung, bersatu, mengcombine atau menyatukan semangat juangnya bersama para pemain-pemain yang berlaga di Liga Indonesia. Ya, ini adalah sebuah cara bagaimana timnas Indonesia dapat hidup dengan mengcombine atau menyatukan seluruh pemain yang ada di negeri seberang atau yang ada di negeri-negeri yang sepak bolanya cukup maju. Meskipun ia memiliki dua warga negaraan, tapi Coach Sintayong tak sembarangan merekomendasikan pemain-pemain yang akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ya, beberapa di antaranya mungkin bisa kita tebak ya, yang sangat-sangat harum namanya di kejuaraan Piala AFC 2024 di usia 23 tahun. Yaitu ada Nathan Chu ya, kemudian juga ada Justin Hubner, dan ada juga Ivar Jenner, yang mereka sebenarnya memiliki dua kewarganegaraan. Namun mereka lebih memilih Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu panutan bagi mereka. Tak kalah rasa sayang dan rasa cintanya terhadap negara ini, Rafael Struijk, striker timnas Indonesia yang baru saja membuktikan hat-trick ke gawang lawan, yaitu Korea Selatan pada laga terakhir menjelang semifinal di 2024. Ini adalah pemain yang sangat unik. Usia masih sangat muda dan ia mampu menorehkan hat-trick di pertandingan melawan Korea Selatan pada waktu lalu. Dan yang terpenting adalah ketika Rafael Struijk tenang sekali mengeksekusi penalti yang dilakukannya pada saat babak waktu tambahan usai. Dan yang tercengang lagi adalah aksi dari seorang Hernando Ari yang beberapa kali mampu menyelamatkan gawang timnas Indonesia, baik itu saat pertandingan maupun di saat babak tambahan waktu. Siapa yang dapat menyangka bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan tim sekelas Korea Selatan, tim sekelas Australia yang pada waktu lalu mampu dikalahkan. Dan saat ini timnas Indonesia dengan keunikannya, dengan keberagamannya,
dengan luar biasanya. Peringkat terendah dalam 4 negara yang akan masuk dalam fase final adalah Indonesia yang terendah peringkatnya. Peringkat 130-an. Yang lainnya puluhan. Ini menjadi bukti bahwa peringkat hanyalah sebuah angka. Dan banyak sekali komentator yang memuji bagaimana perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat di tangan Coach Sintayong. Pemain-pemain yang memiliki kredibilitas cukup tinggi, sangat berperan penting di lapangan tengah, sangat berperan penting di lini sayap, dan semua bisa menjadi striker, semua bisa menjadi back, semua bisa menjadi sayap, dan semua bisa menjadi pemain tengah. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang Coach Sintayong dalam memerankan seluruh pemain di lapangan hijau. Tidak menunggu, tidak menanti bagian-bagian pekerjaan yang harus dilakukan. Suatu misal, di pertandingan melawan Korea Selatan, penyelamatan seorang Rafael Struijk di lini belakang pun sudah terbukti. Sempat terjadi. Dan juga ada soundtrackan dari seorang Rizky Ridho ketika pertandingan sebelumnya juga membuahkan hasil. Seorang back, seorang pemain belakang yang maju ke depan dan membuahkan hasil dengan assist-nya. Kalau kata beberapa komentator, ini assist Struijk, ya. Dan terbukti membuahkan hasil juga. Dan inilah permainan-permainan yang kita nantikan di semifinal ini melawan Uzbekistan. Siapa sih Uzbekistan? Uzbekistan adalah salah satu tim raksasa yang berada jauh peringkatnya di atas kita. Namun soal kemenangan, kembali lagi kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa tentunya, yang memberikan keriduan, yang memberikan kemudahan nantinya. Jika memang timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, artinya tak lepas dari campur tangan beliau. Tak lepas dari campur tangan Sang Maha Kuasa, dan tak lepas dari sang juru taktik Coach Sintayong. Semua ini tidak hanya Coach Sintayong, melainkan tim kepelatihan, tim PSSI, Bapak Ketua PSSI, semua sangat berpenting. Utamanya, seluruh penggemar sepak bola di Indonesia yang sedang menonton bareng nanti malam ataupun yang langsung berada di stadion. Semua mendoakan, termasuk diri saya sendiri pada saat itu. Melihat pertandingan yang sangat luar biasa melawan Korea Selatan. Wah, rasanya begitu luar biasa. Doa tak pernah lepas dipanjatkan, ya. Dan banyak sekali beberapa tim yang melakukan nonton bareng demi mendukung kemenangan timnas Indonesia. Dan yang terpenting adalah ketika doa selalu terpanjatkan, mereka, para pemain, juga selalu berusaha memaksimalkan pertandingan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di beberapa media ada yang memuji perkembangan timnas Indonesia, namun ada juga yang mencela, bahkan menduga nantinya timnas Indonesia ini akan mengalami kekalahan yang cukup telak melawan Uzbekistan. Siapakah dia? Ya, lagi-lagi media tetangga sebelah, ya, media Vietnam, yang menyebutkan bahwasanya timnas Indonesia kemungkinan besar akan kalah melawan Uzbekistan. Dan hal ini bukan sebuah basa-basi saja, melainkan memang pertandingan Uzbekistan selama ini selalu dimenangkan oleh Uzbekistan. Tapi ingat ya, bahwasanya Uzbekistan itu bukan melawan timnas Indonesia. Mereka dapat memenangkan pertandingan. Dan timnas Indonesia memiliki rekor yang cukup baik ketika bertemu dengan Uzbekistan. Coach Sintayong selama menangani timnas dan berhadapan dengan Uzbekistan belum pernah terkalahkan. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah modal penting bagi Coach Sintayong untuk membawa timnas Indonesia memenangkan pertandingan dan masuk ke laga final. Bukan tak mudah dan bukan mudah. Jadi berada di tengah-tengah. Timnas Indonesia tidak boleh
terlalu percaya diri dan tidak boleh terlalu rendah diri. Harus tetap semangat, harus tetap optimis, semangat yang cukup tinggi namun terarah, tidak hanya semangat-semangat begitu saja. Alangkah lebih baiknya tidak terbawa arus permainan dari pemain Uzbekistan, seperti itu. Karena pemain Uzbekistan tentu pemain-pemain timur ini memiliki gaya khas, yaitu memperlambat waktu dan lain sebagainya ketika ia unggul dari timnas Indonesia. Tentu lini pertahanan Indonesia harus lebih kuat. Jangan sampai nantinya memperbanyak maju ke depan, meskipun ada peluang-peluang yang cukup baik, gitu. Terkecuali memang atas instruksi dari tim kepelatihan. Nah, ini ada perhitungan tersendiri tentunya, seperti itu. Dan ada beberapa media juga yang mengabarkan bahwasanya timnas Indonesia ini memiliki modal penting ketika memenangkan beberapa pertandingan di ajang-ajang sebelumnya. Dan kita bacakan dari sebuah berita bola.com, bertanding melawan timnas Uzbekistan ya, U23 pada semifinal, timnas Indonesia U23 harus bekerja ekstra keras demi bisa memetik kemenangan. Sebab Uzbekistan memiliki catatan mentereng di Piala Asia U23 2024. Tim yang dijuluki White Wolves itu merupakan satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 4 laga yang sudah dijalani di turnamen tersebut. Mereka juga berstatus tim paling subur dengan catatan 12 gol dari 4 pertandingan. Penampilan moncer itu pun semakin lengkap dengan torehan clean sheet timnas Uzbekistan U23. Solidnya lini belakang membuat gawang Uzbekistan belum pernah kemasukan sebiji gol pun di Piala Asia U23 2024. Dan yang harus diperhatikan oleh timnas Indonesia adalah lini serang. Nah, artinya lini serang timnas Indonesia ini harus lebih kreatif, harus lebih memiliki cara tersendiri yang selama ini Uzbekistan tidak pernah bisa melihat permainan yang dilakukan oleh lawan-lawannya di ajang-ajang sebelumnya. Sama halnya oleh timnas Korea Selatan yang selama ini clean sheet dan belum ada yang pernah bisa mengalahkan timnas Korea Selatan. Namun pada akhirnya timnas Korea Selatan takluk oleh timnas Indonesia di ajang yang luar biasa, yaitu penalti. Nah, penalti ini sebenarnya bukan ajang keberuntungan, karena memang penalti yang dilakukan oleh timnas Indonesia dan timnas Korea Selatan ini adalah babak perpanjangan waktu. Tentu kalau kita berbicara tentang kualitas, timnas Korea Selatan memiliki kualitas yang cukup baik, karena dengan permainan yang ciamik dengan 10 pemain, salah satu diantaranya terkena kartu merah, ya ini adalah pembuktian bahwasanya timnas Korea Selatan memiliki skill individu yang sangat baik sekali. Kita melawan 10 orang, akan tetapi seperti bermain melawan 11 orang, seperti itu. Beberapa gempuran dari lini sayap timnas Korea, dari lini sebelah kanan kalau tidak salah pada waktu itu ya, ini sangat membabi buta. Untungnya, lini pertahanan timnas Indonesia selalu dipermainkan dengan baik dan ditaktikkan oleh Coach Sintayong cukup baik, dengan mengganti beberapa kali pemain lini belakang, dan ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi Coach Sintayong, di mana timnas Indonesia ini mampu sebenarnya mengimbangi pemain timnas Korea Selatan yang peringkatnya justru jauh di atas timnas Indonesia. Nah, begitu juga dengan melawan timnas Uzbekistan, di mana timnas Uzbekistan ini meskipun belum pernah terkalahkan dan belum pernah merasakan kebobolan, bisa jadi timnas Indonesia nantinya mampu membobol timnas Uzbekistan. Kita lihat seperti pemain timnas Qatar, di mana timnas Qatar mampu menangkan beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia sebagai runner-up grup pada saat itu. Ia sebagai juara grup justru malah kalah, dan ia justru malah tak mampu masuk ke dalam penyisihan final dari timnas yang akan terseleksi untuk berlaga di AFC 2024 ini, begitu. Nah, ini adalah sebuah pembuktian bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita melawan timnas Uzbekistan atas doa dari seluruh penggemar sepak bola Indonesia ataupun dimanapun berada, baik itu yang nonton secara langsung ataupun nonton melalui siaran langsung di televisi ataupun bar ya. Ini akan menjadi sebuah semangat bagi seluruh pemain timnas Indonesia U23, dan tentu racikan dari pemain
yang sangat baik. Ini terlepas dari seorang pelatih yang juga sangat-sangat berpengalaman dan profesional. Dan tak mungkin Coach Sintayong melakukan yang tidak baik. Tentu Coach Sintayong selalu melakukan maksimal gitu ya dengan segala bentuk taktik yang dilakukan nantinya bersama timnya. Dan bisa jadi dengan absennya Rafael Struijk di lini depan nantinya, Ramadan Sananta akan mengisi ruang depan bersama Hoki Caraka. Ya, sebagai pemantul ataupun sebagai penendang jitu dari timnas Indonesia, tentu Ramadan Sananta tidak akan membuang-buang waktu yang cukup lama, di mana timnas Uzbekistan ini sebenarnya tidak bermain dengan cepat. Mereka bermain dengan biasa saja, akan tetapi teknik dan juga taktik yang dimiliki oleh pemain Uzbekistan ini memang sudah sangat teruji. Terbukti dari beberapa kali pertandingan, ia sangat optimis bahwa mereka akan memenangkan pertandingan, dan memang justru tidak ada satupun gol yang mampu melesat ke gawang timnas Uzbekistan. Nah, ini adalah saat pembuktian bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia bahwa kalian akan mendoakan timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan. Jika memang toh nantinya, nauzubillah min dzalik ya, kalah, artinya kita harus tetap mendukung, mensupport, jangan sampai menghujat beberapa pemain seperti yang dilakukan oleh penggemar sepak bola pada waktu lalu yang menghujat Arkan Fikri ya, yang gagal menendang sepak penalti. Namun ya tidak ada yang patut disalahkan karena pada saat itu beliau juga masih sangat berusia remaja ya, istilahnya di usia 19 atau 20-an. Gagal menendang penalti itu hal yang biasa karena memang kondisinya tidak disengaja. Dan maksud dari Arkan sendiri, ia mau menendang dari sudut kiri, kalau kita melihatnya dari sudut kiri pojok bawah gitu ya. Namun meleset agak sedikit lebih jauh, mungkin sekitar 5-10 cm dari gawang penjaga gawang Korea Selatan seperti itu. Dan ini bukanlah hal yang hal yang unik atau hal yang aneh gitu, dan kita tidak bisa mengejudge bahwa kualitas dari Arkan Fikri ini adalah kualitas yang tidak baik. Jangan gitu, karena siapapun yang sedang menghadapi ujian ketegangan dalam pertandingan yang dianggap final menuju babak selanjutnya, ini akan merasa grogi seperti itu, dan harus dibutuhkan ketenangan yang cukup tinggi ya. Dan lagi-lagi mungkin di akhir dari video ini saya berusaha untuk memberikan semangat untuk seluruh pendukung timnas Indonesia agar tidak menghujat ketika timnas Indonesia kalah. Akan tetapi kita harus terus mendukung. Dan ketika timnas Indonesia menang pun kita harus tetap setia menantikan banyaknya skill-skill yang akan dipertunjukkan oleh seluruh pemain timnas U23. Kita dukung, kita support, dan kita berikan selamat kepada Coach Sintayong yang diperpanjang sampai dengan 2027 menangani timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal bagi timnas Indonesia memiliki generasi-generasi terbaik untuk timnas senior kita. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.